Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita coba menerangkan dan menjelaskan konsep tentang sentralisasi obat di dalam praktek manajemen di rumah sakit bagi mahasiswa. Pengertian: jadi sentralisasi obat itu adalah pengelolaan obat di mana seluruh obat yang diberikan kepada pasien diserahkan sepenuhnya kepada perawat, dan sebagai penanggung jawab pengelolaannya adalah kepala ruangan yang secara operasional nanti dapat didelegasikan kepada perawat yang ditunjuk. Secara konseptual, teknik pengolahan sentralisasi obat di ruangan adalah: satu, penerima obat. Jadi resep obat dari dokter yang diserahkan ke pasien diberikan kepada depo farmasi. Ini peran perawat adalah koordinasi dan konfirmasi dengan bagian farmasi. Obat yang diserahkan ke ruangan diterima, dicatat dalam format serah terima obat yang selanjutnya dikelola oleh perawat. Terus pembagian obatnya bagaimana? Sebelum obat diberikan pasien, perawat cross check untuk meminimalkan kesalahan. Cross checknya ya dengan dokter, dengan farmasi, dan dengan pasien sendiri ya. Perawat menjelaskan macam, manfaat, dosis, cara pemberian, kontraindikasi, dan jumlah obat pada pasien dan keluarganya. Jadi nantinya akan terjadi proses betul-betul jelas di antara kedua belah pihak itu. Tempat obat harus kembali ke perawat setelah dikonsumsi oleh pasien dan observasi adanya efek samping setelah minum obat. Ini teknis pada saat pemberian. Berikutnya, kalau ada penambahan obat baru, satu, bila ada penambahan atau perubahan obat, maka informasi itu akan dimasukkan dalam format obat dan diinformasikan kembali kepada depo farmasi. Beberapa kondisi pemberian obat yang bersifat tidak rutin, misalnya dengan konsep obat sewaktu saja, maka dokumentasi dilakukan pada format pemberian obat yang sudah disiapkan. Gimana kalau ada obat khusus? Nah, obat khusus yang memiliki harga mahal, jadwal pemberian yang sulit, efek samping yang besar, hanya diberikan waktu tertentu atau sewaktu saja, maka obat-obat ini menggunakan format pemberian obat khusus. Informasi harus sejelas mungkin kepada pasien dan keluarganya, meliputi nama obat, kegunaan, waktu pemberian, efek samping, penanggung jawab pemberian, dan tempat obat. Dan diupayakan pada teknis di lapangan ada saksi dari keluarga pada saat pemberian obat, karena ini adalah obat yang mahal. Pengembalian obat: bila pasien pulang atau pindah ruangan dan obat masih sisa, maka obat dikembalikan kepada pasien dengan ditandatangani pasien dan keluarga serta tanggal dan waktu penyerahan. Itu konsep umum ya. Dan secara teknis prosedural sebagai berikut. Dari persiapan ya, karu atau cutting atau perawat yang ditunjuk memberikan salam, menanyakan persiapan sentralisasi obat, terus cutting menyebutkan hal-hal yang sudah dipersiapkan, karu memeriksa kelengkapan administrasi sentralisasi obat, termasuk apa? Inform consent, formulir pemberian obat, lembar serah terima obat, dan lain-lain. Setelah itu siap, maka masuk pelaksanaan. Satu, Katim menerima obat dari depo farmasi. Yang pertama dulu,
dokter memberikan resep obat kepada pasien. Dicatat oleh Katim dan koordinasi dengan pasien dan koordinasi dengan depo farmasi. Kepala tim melakukan pencatatan pada format penerimaan obat. Apa itu? Identitas pasien, nama obat, dosis dan cara pemberiannya, jumlah obat yang diterima dari farmasi, dan jam dan nama pemberian obat. Katim dan perawat pelaksana menjelaskan info konsentrasi obat kepada pasien. Katim menyiapkan kartu serah terima obat. Katim memberikan penjelasan pada pasien keluarga mengenai obat. Katim atau perawat pelaksana memberikan obat pasien dengan melibatkan keluarga secara aktif dan sesuai jadwal. Dan Katim mencatat giat di dalam format yang sudah ditentukan. Role play-nya sebagai berikut. Risiko kan ya, risiko ya. Ini ya. Tambah urda XT ya. Urda X 2 kali 1 ya. Terus nanti cek albumin ya. Albuminnya lain kan ya. Albumin Behring kayak yang datang ya. Albumin ya. Ya, albumin ya. Setelah terus belum. Selamat malam Bapak, maaf mengganggu waktunya. Ini barusan ada dokter fisika, ini ada tambahan resep untuk ibu Sanusia, ini ada Ordahek sama Diblukan. Ini harus ditebus, soalnya jam 8 mau dimasukkan obatnya ya Pak ya. Terima kasih. Selamat sore suster, ini tadi ada artis dokter yang ada 4 kayak gitu. Saya jelaskan sesuai. Untuk yang pertama resipol 300 mg, santae 200 mg, sistenon 3 kali 1, Ordahek 2 kali 1. Untuk Ordahek sama lesikolnya itu kan kegunaannya sama. Itu apa diberikan secara bersamaan? Oh iya, untuk kebetulan resipol sama Ordaheknya itu sama. Tadi dokternya bilang ini kombinasi aja 2 kali 1, 2 hari 2 kali. Untuk obat injeksi ini yang tambahan lagi Diblukan. Ini pemberiannya 2 kali 1. Untuk antrain ini gimana? Di stop apa lanjut? Kan fungsinya antrain sama sistenon sama untuk menurunkan tekanan. Iya, untuk antrainnya stop aja, ganti Diblukan. Nanti ini tolong dijelaskan Antrainnya di stop. Untuk dijelaskan sama pasiennya tentang fungsinya, sama pemakaiannya, sama yang menyimpan. Terus jangan lupa ya, ini untuk surat persetujuan sentralisasi obat. Nanti kalau sudah menjelaskan, suster tanda tangan dan pasiennya tanda tangan atau keluarganya. Sudah jelas? Ya sudah jelas, ya sudah kalau gitu saya mau menjelaskan ke pasiennya dulu. Ini dapat obat Lexicol. Ini sehari dapat 2 kali. Jadi sehari diminum 2 kali. Pagi sama sore. Terus sama santae, Lexicol ini untuk hati. Itu hatinya sama ini dikombinasikan dengan Ordahek yang barusan tadi dibeli. Itu untuk hatinya karena SGOT, SGBT-nya kan tinggi ibunya. Terus ini dapat santae, ini untuk vitamin penambahan nafsu makan. Terus ini ada sistenol,
Denol ini untuk nyari lutut ya, yang nyari di lututnya itu. yang dokternya warnanya biru. Yang warna biru. Terus ini juga dapat diflukan yang tadi yang sudah dibeli itu obat injeksinya seharinya dapat 2 kali. Ini obatnya itu obatnya yang baru dibeli tadi diminum sekarang. Ini dapatnya sehari 2 kali. Ini untuk hatinya. Belum ini yang baru ibu, yang tadi obatkan sama dokternya. Barusan kakak dibeli sama bapak ya. Diminum sekarang. Iya, diminum sekarang. Surat persetujuannya. Tanda tangan ya Minta Pak. tanda tangannya bapak untuk surat persetujuan penyimpanan obatnya disimpan di perawat. Di perawat. Iya. Yang kan yang ngasih obat itu buat minum kan perawat. Iya. Kayak Demikian saudara-saudara tentang sekelumit tentang sentralisasi obat dalam praktek mahasiswa di manajemen keperawatan. Semoga menambah khasanah keilmuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.